Ibu! Lepasin ayah! Ayah lepasin ya! Siapa? Bang! Lepasin bang! Ibu! Tolong ibu! Ibu! Ayah tolong. Tapi kalau ada apa-apa sama anak saya cari kamu! Allah udah lah, sana pergi! Kamu keterlaluan! Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga menjumpai Anda pada pagi hari ini. Dan seperti biasa di studio sudah ada Bapak Ustadz yang akan memberikan kita penjelasan dan juga pencerahan tentang permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah Mas Mario sehat baik. Tidak hanya kami berdua yang menemani pemirsa, tapi telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang namanya kita samarkan menjadi Mbak Sela. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam Mbak. Ya Mbak Sela, silakan diceritakan apa permasalahan Mbak Sela. Ya. Saya hampir saja bunuh diri karena saya udah merasa hidup saya itu rusak. Dari zaman sekolah, saya diperkosa oleh ayah tiri saya. Kenapa bisa terjadi gitu peristiwa itu? Itu aku terjadi dari zaman SMA, jadi kebetulan ibu saya kan kerja ya, jadi jarang di rumah. Saya sama ayah tiri saya, di saat ibu saya lagi keluar, lagi kerja, ayah saya menghampiri saya. Di saat saya lagi ganti baju pas pulang sekolah, saya diperkosa. Assalamualaikum. Bu, Sarah pulang nih. Bu, ada kemana sih? Ibu. Aneh sih. Aduh, panas banget sih. Ayah, aku gak ngetok pintu dulu sih. Tumben kamu jam segini udah pulang. Iya, ya, lagi pulang cepet. Ya, ngapain masuk ya? Enggak, ayah tuh cuma mau mastiin aja. Kalau kamu tuh pulang sekolah, sehat, gak kenapa-napa. Udah makan belum? Udah tadi. Ayo cepetan keluar ya. Ya. Ya, keluar ya. Udah. Keluar mau ngapain? Kalau enggak saya teriak nih. Jangan teriak. Ya, keluar ya. Sela, ikutin kemauan ayah. Enggak ya. Ayo keluar Kenapa? sekarang. Kamu lagi capek? Ya. Sini, ayah pijitin. Enggak mau. Ya. Ayah pijitin sini. Ikutin kemauan ayah. Ibu. Ya, saya mau ke warung. Ayah. Ikutin kemauan ayah. Ibu. Ibu. Tolong. Diam. Ibu. Diam. Ibu. Lepasin ayah. Ayah lepasin ya. Ayah lepasin.
Diam nggak mau ayah pukul. Kalau boleh tahu, Ibu Sela menikah dengan Ayah Tiri itu pada saat usia berapa Selanya? Kurang lebih saya kelas 2 SMP waktu itu udah hampir mau 10 tahun kayaknya. Udah hampir mau 10 tahun iya. ya, Mbak Ayah Sela. kandungnya Mbak Sela di mana sekarang? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, maaf Mbak Sela, ini Mbak Sela diperkosa sekali atau lebih? Maaf kalau boleh saya tanya. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Mbak Sela nggak ngadu sama ibunya? Gak berani karena saya takut karena mama saya kebetulan dia punya penyakit asma. Asmanya udah penyakit asma akut. Jadi kalau misalkan dia stres, dia kepikiran dia bisa jatuh sakit gitu. Terus maksudnya tadi Mbak Sela bilang berkali-kali dengan lelaki yang sama juga apa bagaimana itu maksudnya? Iya, sama kakak tiri saya juga. Jadi barengan ayah tiri sama kakak tiri saya juga. Bang, lepasin. Sel. Bang. Kok sekarang, Bang? Ayah. Dimas. Ayah. Biasa ya. Ayah ngapain maksudnya? Keluar sekarang. Ya tolong ya. Siap. Bang, lepasin, Bang. Ibu, tolong Ibu. Ibu. Ayah tolong ayah, jangan. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz dengan cerita Mbak Sela? Ini kan korban ya Pak Ustadz Iya. ya, oleh bapak tirinya dan kakak tirinya gitu. Ini Masya Allah ya, saya turut prihatin dan berduka atas peristiwa yang menimpa Mbak Sela ini. Makanya Islam itu sangat wanti-wanti untuk bagaimana, karena dalam suasana seperti ini ya, sebetulnya Islam itu tidak mengekang perempuan, Iya. tetapi justru melindungi. Karena apa? Ya bahayanya seperti itu. Nah ini kasus yang menimpa Mbak Sela ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebaiknya anak perempuan yang sudah dewasa itu tidak dikumpulkan dengan ayah tiri. Karena Islam sudah mengatur bagaimana perempuan itu harus dilindungi. Perempuan itu harus dijaga dengan memberikan jarak, memberikan hubungan yang tidak terlalu dekat, kecuali Iya. kepada orang-orang yang memang mahramnya, Iya. gitu ya. Bahwa laki-laki perempuan sejajar, iya. Bahwa hak laki-laki dan perempuan sama, iya. Betul. Tanggung jawab dalam relasi sosial sama, iya. Perannya berbeda, iya. Tetapi dalam melakukan hubungan sehari-hari ini, karena kita
dengan anak perempuan dan dia bisa menjaganya sampai selamat, artinya hidup baik, berumah tangga, tidak dinodai, terjaga dengan baik, terdidik dengan baik, maka orang tua itu akan terhindar dari jilatan api neraka. Nah Mbak Sela, saya mau tanya, Ibu Mbak Sela kerjanya apa? Kebetulan ibu saya kerjanya itu dagang. Dagang. Iya, jadi kita tuh dagang buat ditaruh di rumah-rumah gitu, di warung-warung Berarti kayak nitip-nitip gitu. gitu Kalau ya? ayahnya? Ayah aku dulu kerja juga, tiri aku tuh kerja dulunya, tapi sekarang udah nggak kerja karena mungkin karena karakter dia, sifat dia yang keras kepala, yang arogan di kantor. Jadi dia selalu dipecat dari kantornya. Oh, jadi gitu. di PHK dari kantor. gitu. Nah sekarang dia udah nggak punya kerjaan. Jadi dia di rumah. Sikapnya ayahnya Mbak Sela kepada ibunya tuh bagaimana? Kebetulan ayah tiri saya juga kasar sama ibu saya, tapi ibu saya selalu sabar gitu hadapin ayah tiri saya gitu. Kalau kakak tiri bagaimana sikapnya terhadap Mbak Sela? Sama kayak ayah, Setelah sudah melakukan sama kayak ayah saya. sama? Sama. Masih tinggal satu rumah juga? Masih satu rumah. Maaf nih Mbak Sela, sampai terjadi hamil atau bagaimana? Alhamdulillah sih nggak sampai hamil, nggak sampai hamil sama sekali. Cuman dulu aku memang kabur dari rumah pas zaman sekolah SMA itu memang langsung pergi dari rumah, nggak tinggal di rumah lagi karena saya merasa kayak saya stres gitu dengan ayah tiri saya, kakak tiri saya yang melakukan hal seperti itu sama saya. Saya merasa diri saya udah rusak ya gitu, ya udahlah gitu. Aku jadi ngelanjutin nakal aku gitu, jadi lebih nakal. Sampai saya juga mainnya dengan orang-orang yang lebih dewasa dari saya gitu. Karena saya merasa kalau saya main atau punya pacar yang lebih dewasa dari saya merasa dilindungi gitu, Mbak Angel. Jadi maksudnya Mbak Sela ini, Mbak Sela keluar dari rumah ini free sex gitu? Lakukan semua itu gitu ya. Nah Pak Ustadz ini bagaimana Pak Ustadz? Ini ibaratnya keluar mulut singa masuk mulut buaya. Jadi inilah kalau penyelesaiannya atau jalan keluarnya tidak dengan cara yang ditentukan, yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh syariat Islam atau jalan yang ditentukan Islam. Ini nafsu. Iya. Jadi menyelesaikan suatu masalah hanya berdasarkan nafsu. Iya. Padahal mestinya kalau bimbingan Allah kita minta perlindungan petunjuk ya pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ilahin. Itu. Jadi Mbak Sela, kalau mengalami situasi yang seperti ini, Mbak Sela jangan bertanya kepada nafsu, jangan bertanya pada keinginan, cari enaknya, cari pemuasnya, tapi bertanyalah kepada nurani, kepada hati. Dan itu satu, kalau memang hatinya, nuraninya masih bimbang, masih ragu, mestinya tanyanya ke kiai, ke ulama, ke tempat-tempat yang kira-kira bisa membimbing Mbak Sela untuk menenangkan hati. Maka itu tadi penyebabnya, bahwa perlindungan itu hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung dari manusia-manusia yang saya berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia. Jadi kepada Allah. Nah, cara berlindung kepada Allah bagaimana? Bisa langsung berdoa, bermunajat, bisa menggunakan wasilah, yaitu berkonsultasi kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz yang akan mengarahkan, membimbing Mbak Sela. Mbak Sela tadi bilang kan berhubungan dengan pria yang usianya lebih tua dari Mbak Sela ya, lebih dewasa. Apa ibunya Mbak Sela tahu itu? Gak tahu, waktu itu aku lagi makan sama pacar saya biasa di jalan, terus tiba-tiba ibu saya ngelihat saya lagi sama laki-laki yang lebih dewasa dari saya, terus dia langsung bilang, kamu ngapain di sini, kamu pulang gitu, nggak boleh di sini. Dan aku lebih berdosanya, aku nggak nurutin mama aku yang suruh pulang, aku malah dorong dia gitu, malah suruh pulang gitu. Udah nggak usah ikut campur, itu pulang aja gitu, terus aku dorong gitu, itu merasa saya sedih banget sih, maksudnya kok saya sampai segitunya gitu.